wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin, amma ba'd. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali mentoring BPI kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam, ya, sehingga kita bisa untuk menghadiri mentoring BPI pada hari ini. Ya, jadi insyaallah materi hari ini adalah tentang syahadatain. Dua kalimat syahadat. Ini di sini sudah pada hafal ya dua kalimat syahadat ya. Coba saya mau dengar dulu. Ryan, dua kalimat syahadat itu yang bagaimana, Ryan? Bisa dibacakan? Silakan, kameranya on ya. Oke, bagaimana itu dua kalimat syahadat, Ryan? Coba bacakan. Tidak kedengaran, Ryan. Coba Fadlan, dua kalimat syahadat, Fadlan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagus. Baik. Coba Farabi, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Ryan, silakan. Dua kalimat syahadat, Ryan. Kenapa anunya? Speakernya tidak kedengaran, Ryan. Baik, dua kalimat syahadat yang dimaksud adalah seperti yang dibacakan teman Fadlan dan Farabi tadi. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi dalam hadis, ya, dalam salah satu hadis ini sebaiknya kalian hafal. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Ya. Jadi kalau ditanya urutannya syahadat, ya, ingat-ingat urutannya ada di hadis arba'in, ya. Ada juga di hadis arba'in yang kedua, ya. Ya, bunyal Islam ala khamsin, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Ya, bedakan mengerjakan salat dan menegakkan salat. Beda itu ya, mengerjakan salat dan menegakkan salat. Ya. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunaikan zakat, wa ita'iz zakah. Ya. Wa ita'iz zakah. Zakat ini ada takaran tertentu sehingga meskipun para ulama masih berbeda pendapat ya mengenai zakat profesi gitu. Ada takaran tertentu yang saya coba
baca-baca datanya filantropi ya. Di antaranya itu ada IZI gitu, ada ACT gitu. Ya, salah satu syarat supaya bisa menunaikan zakat provinsi adalah dia sudah memenuhi hisab. Ya, memenuhi penghasilan, penghasilannya itu sekitar 6,7 juta, itu dia sudah wajib zakat profesi. Nah, ini berkorelasi, sangat berkorelasi dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Imam Samsi Ali dalam pembukaan MPLS kalian gitu. Jadi zakat ini maknanya adalah supaya umat Islam itu kaya gitu, ya. Punya visi untuk kaya harta agar ia bisa berzakat, agar ia bisa bersedekah, sehingga kaum muslimin itu bukan lagi meminta-minta, tapi justru yang memberi gitu, tangan di atas. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah, ya, wal haji, ya, melaksanakan haji, dan wa shaumi Ramadan. Rukun Islam ada 5 ini, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Fadlan, mana yang paling berat, Fadlan? Di antara 5 rukun Islam itu, mana yang paling berat menurut Fadlan? Silakan Fadlan. Mana kira-kira yang paling berat? Halo. Mana yang lain ini? Yang kelima. Yang kelima. Baik, menurut Fadlan yang kelima. Menurut Farabi yang rukun Islam yang paling berat yang mana? Silakan Farabi. Yang kedua. Menurut Farabi yang kedua. Kalau Ryan, silakan Ryan. Menurut Ryan yang keberapa? Ryan tidak terdengar suaranya. Coba ini saja. Jarinya saja. Yang keberapa? Yang paling berat. Tampilkan jarinya. 5. Yang kelima. Oke, sama dengan Fadlan ya. Baik. Syukron atas partisipasinya. Jadi yang paling berat itu sebenarnya, kalau kita ingin memahami itu, yang paling berat adalah rukun pertama ya. Rukun pertama. Ya, Salat itu memang, ya katanya Farabi nomor 2 itu yang paling berat. Salat memang berat. Akan tetapi ringan bagi yang khusyuk karena imannya benar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Ya. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi ringan bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang imannya benar. Zakat juga berat. Ya, tapi bagi yang meyakini balasan dari Allah yang sangat besar tentu akan menjadi ringan. Puasa juga berat. Tapi bagi yang beriman dengan baik, ya apalagi yang sudah terbiasa puasa, maka akan jadi ringan. Haji juga berat, tapi yang bagi orang yang bertakwa ia menjadi ringan. Ya. Jadi yang menentukan itu adalah iman, yang ditentukan oleh baiknya syahadat. Jadi syahadat ini adalah pondasi ya. Pondasi kita dalam kita berislam gitu, sehingga dia adalah yang paling berat, yang paling pokok, ya, yang harus kemudian kita pahami maknanya dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, penting diletakkan di urutan pertama dalam rukun Islam, berarti syahadatain itu sangat penting.
ia menjadi titik tolak baiknya rukun selanjutnya. Ya, contohnya, ya, ia menjadi titik tolak bagi rukun selanjutnya. Contohnya yang tadi, seperti yang tadi Ustaz sampaikan, baiknya puasanya, baiknya hajinya, baiknya sholatnya, itu titik tolaknya adalah syahadat atau keimanannya gitu. Syahadat adalah pintu masuk Islam, ya. Ini bagi orang kafir yang mau masuk Islam. Jadi misalnya Cristiano Ronaldo mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu masuk Islam tidak dia, Farabi? Cristiano Ronaldo dia mengucapkan 2 kalimat syahadat misalnya, dia terhitung Islam nggak? Masuk Islam apa tidak? Masuk apa tidak? Misalnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berapa sekarang? Diucap saja, Ustaz. Iya, diucap saja. Masuk apa tidak? Fajar, tanggal berapa sekarang Fajar? Tentu. Apa? Masuk apa tidak? Belum tentu. Belum tentu. Kalau Fadlan, ya. Kalau Lionel Messi, ya, yang habis menangis, ya, tolong, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk Islam apa tidak? Messi. Misalnya Messi mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk Islam apa tidak? Tergantung niat. Tergantung niat. Oke. Good. Seperti itu ya pendapat kalian. Jadi sebenarnya setelah ia mengucapkan syahadat maka ia muslim. Ya, aslinya seperti itu. Setelah ia mengucapkan 2 kalimat syahadat maka ia muslim. Apapun niatnya. Ya. Apapun niatnya, karena niat itu berurusan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat Rasulullah Usamah bin Zaid pernah bertempur dengan orang kafir. Setelah orang kafir itu terdesak dan hampir dipenggal, lalu orang kafir ini bersyahadat. Apa yang dilakukan Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid tetap membunuhnya. Kejadian ini dilaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memarahi Usamah. Ya, Usamah berkilah bahwa orang itu bersyahadat agar supaya tidak dibunuh. Apa jawaban Rasulullah? Kenapa engkau tidak membelah sekalian dadanya? Ya. Nah, ini adalah bukti bahwa ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat maka konsekuensinya adalah masuk Islam. Ya. Ya. Seperti itu ya. Apapun niatnya, ya, apapun yang ada di dalam hatinya ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat maka dia masuk Islam. Baik, tidak ada syahadat ulang. Ya, ada sementara kelompok muslim yang mewajibkan syahadat ulang bagi muslim. Ya. Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan Sirah tidak ada yang menyebutkan masalah ini. Ya, jadi ada salah satu hadis, kullu mauludi yuladu ala fitrati fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya, jadi setiap bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah. Ya, alal fitrah. Fa abawahu, ya, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi seperti gambar yang kalian lihat di sini ya. Jadi Spider-Man ini dia adalah ketika dia mengucapkan syahadat maka dia masuk muslim. Ya, dia di dalam rumah, pintunya itu syahadat. Ya. Ya, kalau orang kafir diibaratkan seperti orang yang ada di luar rumah. Seperti itu supaya kalian mudah memahaminya. Ya. Syahadatain merupakan satu-satunya pintu untuk masuk ke dalam Islam, berarti penting sekali. Mau tidak mau melewati pintu ini berarti
jika tidak mau melewati pintu ini berarti belum muslim. Ya. Nah, maka penting bagi kita, apalagi kita sudah jelas keislaman kita ya, maka penting untuk mendalaminya. Terima kasih. Ya. Syahadat adalah ringkasan prinsip-prinsip Islam. Carikan guru matematika baru. Syahadat ringkasan prinsip-prinsip Islam. Inti ajaran Islam adalah ikhlas kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa kalian catat, ya. Jadi dua inti ajaran Islam. Yang pertama adalah akhlasuhu, ya, ikhlas kepada Allah, wa aswatuhu, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya ulangi lagi ya. Dua inti ajaran Islam: akhlasuhu, ikhlas kepada Allah, wa aswatuhu, mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya ada dalam syahadatain. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, itu ikhlas kepada Allah. Ya, persaksian bahwa tidak ada ilah selain Allah. Ya. Kemudian sunnah Rasulullah SAW ada asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sama dengan Al-Quran, ya, inti Al-Quran itu ada di surah Al-Fatihah. Ya. Di surah Al-Fatihah. Kira-kira Ryan, kalau sholat, ya, tidak baca Al-Fatihah, sah tidak sholat tak? Ya. Sah atau tidak sholat tak? Tidak. Misalnya Allahu Akbar, dia langsung baca an-naba, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Dia nggak baca Al-Fatihah, sah nggak sholatnya? Tidak, ya. Jadi Al-Fatihah itu adalah inti, ya. Inti di dalam Al-Quran, di dalam sholat kita, dia termasuk rukun. Sama juga dengan syahadat. Jadi harus syahadat, ya. Itu sebagai inti dari ajaran Islam. Baik. Ya, jadi kita memulainya, anandaku sekalian, dari belajar syahadatain, ya. Kita mulai dari belajar syahadatain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah 47 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya. Maka ketahuilah, fa'lam, ya, annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak, ya, melainkan Allah. Wastaghfir, dan mohonlah ampun, li dzambik, bagi dosamu, walil mu'minina, dan bagi dosa orang-orang mukmin, wal mu'minat, laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi ayat ini, ya, hikmah dari ayat ini yang pertama kita lakukan adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, kita belajar fa'lam. Ya. Maka ketahuilah. Bagaimana caranya diketahui? Ya, dipelajari. Dimulai dari syahadat. Syahadat adalah asas perubahan. Ya, harus mulai dari mana kalau kita ingin melakukan perubahan, gitu, ya. Pertanyaan ini yang jawabannya sangat sulit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bingung, gitu, ya. Di dalam surah Ad-Duha ayat 7, Allah berfirman, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Ya, Rasulullah pun sempat mengalami kebingungan, Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberi petunjuk. Ya. Jadi kondisi Mekah pada saat itu
Makkah bukan negara, ya. Ya, Makkah itu bukan negara, ya. Namun posisi Makkah saat itu ada di antara dua negara besar, kira-kira dua negara adik kuasa, ya, Romawi dan Persia. Ya. Jadi sangat-sangat terancam ini Makkah ini. Banyak daerah subur yang dikuasai oleh Romawi dan Persia. Ya. Jadi tinggal menunggu waktu saja penaklukan. Astagfirullah, putus. Ini saya lagi skripsi itu. Ya Allah. Jaringan. Aduh, lagi asik-asik menjelaskan. Mana tempat ini? Ini yang di atas ya? Iya. Yang modem itu di mana? Coba pakai ini. Yang OSIS SMA 2. OSIS yang kedua. OSIS SMA IT 2. Oke, aku coba ya, bismillah. Terus nih, Apa anunya? Passwordnya? jelek jaringanku tadi. Nah, kalian bahasa apa, Kak? Padam. Password. Menunggu dengan sabar. Yang mana yang dipanggil ini ya? Yang OSIS SMA IT yang kedua ada angka 2-nya di belakang. Karena banyak yang minta, jangan beri kami tugas lagi. Apa ini yang jawab bahas jawab? Mau dicambuk kah? Tes 1 2 tes. Dicoba. Atau daripada jam pos kalian ada yang ditanyakan? Nah, ada bekerja yang tidak bisa kapan? Coba di sini. Gimana sih? Ya itu semua. Noviran ini, kutandai kau ya. Tes 1 2. Tunggu sebentar. Ya, mohon maaf Ananda ya. Putus jaringan di sini tadi. Ya. Mohon maaf ya. Sampai di mana tadi? Oh, Farabi. Sampai di mana tadi penjelasannya Ustadz? Langsung terpotong tadi, Ustaz. untuk sekarang. Ya. Ini saja. Langsung Nanti terpotong ada, tadi. materi yang saya Langsung terpotong di kondisi Mekah. Ya. di kelas umumnya matematika. Iya. Ya, kondisi Mekah ya. Saya tidak suruh Iya. kerja apa-apa, cuma kalau ada Ya, waktu jadi buat- kondisi Mekah pada saat itu di bawah bayang-bayang Romawi dan Persia, dua negara besar. Ya, jadi Mohon maaf, ini karena Makkah itu bukan negara, dia di bawah, tapi dia diapit oleh dua negara besar, Romawi dan Persia. Di Makkah pada saat itu hanya menggunakan sistem klan, ya. Jadi bukan cuma di Naruto ya, ada klan Uchiha ya, ada klan Hyuga, ada klan Uzumaki ya. Di Makkah pada saat itu ada namanya klan Umayyah ya. Ada namanya Bani Umayyah, ada namanya Bani Makhzum, ada namanya Bani Hashim, sukunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mereka hanya bersuku-suku. Oke, Ya, jelas ya. kondisi ekonomi harta hanya dimiliki oleh segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat hidup miskin, mengakarnya riba. Jadi moral ada cara-cara pernikahan yang tidak yang bertentangan dengan Islam, minuman keras dan judi sudah menjadi kebiasaan. Ya. Jadi minuman keras ini ya sekali lagi Ustadz ingatkan adalah sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Jadi siapapun yang kalian lihat ya, sekalipun dia kakak kelas kalian atau alumni, tolong jangan diikuti gitu ya.
Ketika ada yang kalian lihat, ada yang kalian dapati di media sosial, dia menggunakan minuman keras, itu bukan sesuatu yang pantas untuk diteladani. Padahal itu Ya, saya ingatkan kepada anda sekalian. Ya, kenapa Rasulullah tidak memulai dengan gerakan politik? Ya, dengan kepercayaan yang disandang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa saja Rasulullah mengobarkan semangat kearaban melawan tirani Romawi dan Persia. Ya, setelah sukses, lalu menerapkan kalimat tauhid. Kenapa tidak demikian? Ya, mengapa harus memulai dengan syahadatain? Karena tirani tetaplah tirani. Kalau hanya mengobarkan semangat kearaban saja lalu berhasil, maka yang berpindah hanya tirani. Ya, dari tirani Romawi atau Persia ke tirani Arab. Dari negara Romawi, negara Persia ke negara Arab. Namun yang diinginkan Allah adalah tauhid tegak. Itu langkah pertama. Kenapa tidak memulai dengan sosial? Ya, untuk menghapuskan golongan kaya dan membagi ulang kekayaan. Ya, Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 13 tahun konsisten Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menanamkan tauhid ya di Makkah, fokus pada penanaman akidah. Ya, setelah di Madinah baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan hukum halal dan haram. Ya, dan ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sya'bul Imam, ya hadis nomor 5 ya, yang kelima garing 322, ya. Innama unzila awwalu ma unzila minhu suratum minal mufassili fiha dzikrul jannata wan nari hatta idza saban nasu ilal islam nazalal halala wal harama walau nuzzila awwalu syai' la tashrabul khamr laqalu la nada'aha abadan walau nuzzil la tazi